Sahabat-sahabat Hidup TV, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali bersama saya, Hasyolan Siagian. Saat ini kita sudah berada di ruang kerja Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Pak Pendeta Gultom. Selamat berjumpa Pak Pendeta. Selamat jumpa Pak Hasyolan. Apa kabar? Baik. Selamat jumpa juga kepada saudara pemirsa TV Hidup. Terima kasih Pak Pendeta. Tadinya kan Pak Pendeta itu sekretaris umum ya. Ya, begitulah. Sekarang menjadi bulan November ya. November ada lalu. sidang raya. Ya. Terpilih menjadi ketua umum PGI sekarang. Apa bedanya dari sekretaris umum ke ketua umum sekarang? Sebenarnya sama saja, tetap sebagai bagian dari penanggung jawab untuk pekerjaan PGI sehari-hari. Nah, sebagai sekretaris umum tentu saja yang mengendalikan operasional sehari-hari. Sebetulnya lebih bekerja sekumnya ya, sekretaris umumnya ya. Yang mengendalikan seluruh program, mengendalikan kantor, mengendalikan perjalanan PGI. Nah, ketua umum lebih ke kebijakan, pengarahan, pastoral gitu. Jadi lebih banyak perkunjungan, ya. Betul, perkunjungan ke gereja-gereja. Saat ini ada berapa ratus yang bergabung dengan PGI? Yang bergabung dengan PGI itu sekarang ini ada 91 sinode. Dan sinode ini terdiri dari ragam denominasi seperti Lutheran, Reform, Methodist, Mennonite, sebagian Pentakosta, sebagian Evangelikal, dan beberapa aliran-aliran yang ada di lingkungan gereja-gereja Protestan. Apa persyaratan supaya mereka yang denominasi bergabung dengan PGI itu? Ada aturan sendiri yang harus mereka penuhi? Kita memiliki apa yang disebut dengan dokumen keesaan gereja. Gereja yang hendak melamar menjadi anggota PGI harus menyetujui keseluruhan isi dokumen ini. Antara lain misalnya pengakuan bersama iman Kristen, piagam saling mengakui dan saling menerima, gitu. Ada beberapa indikator di dalam. Tetapi yang secara administratif, anggota dari sinode itu minimal 10.000 orang. 10.000 ya? Iya. Oh, cukup banyak ya? Harus minimal 10.000. Dan juga harus direkomendir oleh sedikitnya 10 gereja yang sudah menjadi anggota gitu. Pak Pendeta, ini apa namanya, belakangan juga terjadi semacam apa terhadap gereja-gereja, baik masjid juga terjadi apa namanya, ada apa persekusi kayak gitu-gitu di kalangan gereja-gereja di PGI. Saya kira juga cukup banyak Pak Pendeta. Cukup banyak, yang terbanyak saya kira dalam lingkungan PGI. Malah terbanyak, ya? Karena begini, ini yang tidak dipahami oleh masyarakat kita. Gereja Protestan itu sangat beragam. Dan gereja, saya kira Katolik juga, gereja itu punya apa yang disebut dengan membership, ecclesiastical membership. Ya. Artinya keanggotaan gereja gitu. Jadi seseorang itu terdaftar di gereja, di jemaat lokal tertentu. Yang di agama lain itu belum tentu ada. Di masjid misalnya tidak ada itu ke membership itu. Nah, oleh karena itu setiap orang terdaftar di gerejanya, maka kalau gereja dia ada di situ, belum tentu orang yang gereja yang berbeda dengan dia akan bisa masuk di sini secara nyaman gitu. Sehingga orang akhirnya harus membuat gerejanya berdasarkan daftar dia di mana. Sehingga bisa terjadi dalam satu pemukiman, mayoritas penduduknya adalah non-Kristen, katakanlah Muslim. Mayoritas penduduknya Muslim, di sana masjid hanya satu. Tapi gereja, karena membership tadi, dia bisa 6-7 gereja, beda-beda aliran soalnya. Nah, itu yang sekali menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat ya. Dan juga tidak mudah membedakan bagi teman-teman kita, katakanlah yang berbeda agama itu, mana yang Katolik, mana yang Protestan, bahkan Protestan sendiri juga masih terbagi-bagi lagi gitu. Banyak, ya. Sehingga mereka melihat, loh di sini mayoritas non-Kristen, tapi kok rumah ibadah lebih banyak. Ini berarti umat kita diambilin. Oh begitu. Itu pemahaman. Sehingga dianggap pertambahan gereja, maksudnya gedung gereja, seolah-olah itu juga gambaran dari pertambahan umat. Padahal tidak ya. Karena begitu banyak apa namanya gereja-gereja. Ya. Oh begitu ya. Sehingga juga memang menimbulkan masalah begitu ya. Dan muncul gereja baru, kadang-kadang juga muncul gereja baru itu hanya perpindahan dari warga yang lain pindah ke sini gitu. Karena konflik misalnya. Ya, dan juga tidak terlalu, karena juga memang masyarakat kita juga ya sesama Kristen saja
belum tentu bisa tadi membedakan mana gereja yang ini dan gereja yang itu. Nah, dalam kaitan itu Pak Pendeta seringkali juga menemukan masalah di situ, bagaimana soal perizinan pembangunan gereja begitu. Nah, bagaimana PGI sendiri mengatasi semacam ini bila terjadi kesimpang siuran, permohonan permintaan pembangunan, karena itu juga secara administratif harus minta izin juga kepada pengurus PGI sendiri. Tentu kita mendorong seluruh warga gereja untuk taat pada negara, taat asas, taat pada peraturan-peraturan, termasuk ketika hendak mendirikan gedung gereja tentu harus ada IMB-nya. Nah, dalam proses inilah sering sekali bermasalah. Kita menghimbau minimalkan sekarang ada keputusan bersama, peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006 yang sekarang ini sering dipakai menjadi acuan dalam mengeluarkan atau menerbitkan izin mendirikan bangunan rumah ibadah gitu. Nah, sayangnya memang sampai sekarang kita masih menemukan ratusan sampai saat ini dari permohonan itu tidak keluar juga IMB-nya. Dan bahkan sudah mungkin tahunan ya. Ada tahunan dan membutuhkan biaya yang sangat besar. Karena harus lobby sana, lobby sini dan membutuhkan waktu lama, biaya besar dan toh tidak keluar juga gitu. Akibatnya banyak gereja-gereja cari jalan pintas. Menyewa ruko atau di mall jalan pintas saja atau di hotel. Itu ya. jalan pintas karena negara tidak memfasilitasi gitu. Atau misalnya kalau sementara gerejanya dipermasalahkan, jemaat tidak ada tempat untuk beribadah. Maka muncullah seperti yang terjadi misalnya dari gereja Jasmine itu, mereka beribadah di tempat, misalnya mereka pernah datang ke Monas, mereka pernah juga lakukan di jalan. Nah, semacam ini sebetulnya bagaimana ini dipahami? Nah, GK Yasmin ini agak beda. Mereka sudah punya IMB, sudah berjalan pembangunan, digugat sama masyarakat, digugat lewat pengadilan dan GK Yasmin tetap menang sampai Mahkamah Agung dan mereka keputusannya sudah inkrah. Artinya mereka harus diizinkan untuk membangun gereja, tapi tidak terlaksana. Lalu mereka karena tidak boleh, mereka ibadah di rumah-rumah. Tapi di rumah-rumah pun mereka dikejar-kejar oleh masyarakat. Berkelompok-kelompok gitu ya? Kelompok, kejar-kejar nggak boleh. Nah, sebetulnya mereka hanya mau berkomunitas juga ya, supaya karena belum ada tempat gitu ya? Nah, karena itulah mereka akhirnya selain melakukan ibadah di rumah-rumah, mereka lakukan ibadah di depan Istana Negara. Itu kan hanya sebentuk protes mereka, supaya negara bisa hadir gitu ya? Betul, meminta perhatian negara gitu. Karena kalau mereka hanya ibadah di tempat alternatif yang disediakan, atau hanya ibadah di rumah-rumah seperti yang lain-lainnya, itu akan bisa 10-20 tahun begitu terus. Ya, dan akan juga bermasalah atau dipermasalahkan oleh pihak lain begitu ya? Jadi tindakan mereka itu sebetulnya bukannya sok-sokan, bukannya menganggap disinilah tempat yang layak beribadah, bahwa ini sebentuk perjuangan bukan untuk diri mereka saja, tapi untuk seluruh umat yang tidak diperdulikan oleh negara. Itu sebetulnya pesan yang karena hal yang sama juga terjadi dengan umat beragama lain misalnya yang berbeda begitu ya. Nah, Pak Pendeta, belum lama juga Pak Pendeta menghadap Pak Mahfud terkait dengan hal ini. Apa yang menjadi kesepakatan atau sudah menemukan solusi terhadap masalah ini? Ya, dalam perjumpaan kami dengan Pak Mahfud MD, Menko Polhukam, memang salah satu agenda percakapan kami adalah masalah ini, tentang sulitnya mendirikan rumah ibadah, tentang peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tahun 2006. Kita paham betul bahwa kuncinya kan ada di Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri soal peraturan bersama. Lalu soal perizinan juga kuncinya adalah di wali kota atau bupati. Bupati gitu ya. Yang bisa kita minta dari beliau adalah agar beliau mendorong bupati dan wali kota agar beliau juga mengajak Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri untuk memperhatikan berber ini gitu. Artinya kita juga melihat bahwa itu bukan porsinya Menko Polhukam secara langsung. Ya, gitu. ya. Tapi ada dalam koordinasi beliau. Ada dalam koordinasi beliau, dan beliau ketika itu berjanji akan mendorong wali kota Bogor untuk secepatnya menyelesaikan masalah Yasmin, akan mendorong beberapa wali kota bupati yang bermasalah seperti ini untuk yang di Karimun misalnya, termasuk di Karimun juga kita bicarakan waktu itu. Tapi waktu kami ketemu dengan Pak Mahfud, masalah Karimun sudah mulai agak ada jalan keluar. Ya, dalam hal itu
pasal juga yang dipermasalahkan adalah soal FKUB gitu Pak Pendeta. Lalu bagaimana tanggapan Pak Mahfud soal ini? Ada soal FKUB kami sampaikan kepada Pak Mahfud dua hal. Pertama, fungsi FKUB. FKUB itu kan spiritnya sebetulnya adalah jembatan bagi masyarakat yang berbeda untuk berdialog. Itu fungsi utamanya. Jadi menyelesaikan hal-hal yang sulit menjadi mudah gitu. Nah, ada dalam peraturan itu disebutkan beberapa fungsi FKUB itu. Yang terakhir adalah memberi rekomendasi. Jadi itu yang terakhir. Itu yang. Tapi yang sekarang terjadi fungsi FKUB hanya di situ seolah-olah. Dan dia mengabaikan. Sebetulnya ada pasal-pasal lain yang berkaitan dengan itu ya. Itu yang kami katakan. Kenapa jadi begitu? Padahal kami katakan begini. Memberikan IMB itu adalah otoritasnya negara. Dalam hal ini diwakili oleh wali kota atau bupati. Mengapakah untuk IMB yang adalah otoritasnya negara dibelenggu oleh FKUB yang adalah aparat sipil, bukan aparat. Yang sebetulnya mereka menjadi perantara untuk melihat situasi di lingkungan toh? Yang pasti mereka bukan instansi negara, mereka bukan. Kenapa negara yang harus memberikan izin dibelenggu oleh kelompok masyarakat yang namanya FKUB gitu. Oh, justru mereka yang menjadi hambatannya kan di situ. Hambatannya di situ. Selalu bupati dan wali kota katakan tidak bisa memberikan izin karena tidak ada rekomendasi dari FKUB. Padahal di FKUB sebetulnya ada terwakili dari berbagai macam. Nah, itu yang berikut juga. Yang berikut yang kami katakan FKUB keanggotaannya kan proporsional. Nah, kalau keanggotaannya proporsional, sudah pasti di daerah yang mayoritas Kristen akan sulit bagi yang Muslim. Sebaliknya begitu. Jadi itu kami minta apakah proporsional itu masih relevan untuk. Lalu kedepannya bagaimana ini? Apakah mendesak juga dua menteri ini mencabut atau melakukan revisi? Karena kemarin juga ada sekelompok masyarakat pengacara yang meminta supaya ini direvisi bahkan dicabut begitu. Kita meminta direvisi. Karena mencabut juga punya implikasi tersendiri. Nah, tapi kadang-kadang juga persepsi muncul bahwa seolah-olah itu menjadi cara untuk melakukan itu tadi kristenisasi atau itu yang kita tidak setuju. Memang ada kasus-kasus seperti itu terjadi di beberapa tempat ketika ada musibah misalnya memberikan sembako tapi di dalam sembako itu ada ayat-ayat Alkitab. Itu yang kita nggak setuju. Di mana-mana itu kita selalu katakan itu insiden yang harus kita sama-sama perangi. Itu bukan hanya di kalangan kita, di lingkungan saudara-saudara kita di Papua, di Kupang, di NTT juga terjadi dari agama lain datang dengan misi tertentu, misi kemanusiaan, tapi di baliknya ini ada agenda lain. Itu sama-sama kita perangi. Jadi baik kristenisasi maupun islamisasi, maupun juga yang lain juga yang lain juga itu sama-sama kita perangi. Kita harus jujur gitu. Nggak boleh bersembunyi di balik bantuan-bantuan sosial gitu. Pak Pendeta, sekarang juga kita tidak bisa menutup mata pada ada masalah-masalah kebangsaan kita juga yang juga dihadapi oleh gereja-gereja. Sebagai warga gereja juga harus berpartisipasi membangun bangsa ini. Bagaimana Pak Pendeta, upaya-upaya apa yang diperlukan untuk membangun kerukunan, terutama untuk orang muda kita? Bagaimana Pak Pendeta? Yang pertama saya lihat ya di tengah bangsa kita kan sekarang soal kerukunan ini sebetulnya masyarakat dan bangsa Indonesia itu mewarisi satu spirit kebangsaan yang luar biasa karena diikat oleh Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda tapi menyatu dan kita bisa kerjasama. Cukup lama keluarga-keluarga di Indonesia suaminya Islam, istrinya Kristen dan sebaliknya. Abang adik beda agama cukup banyak. Yang abangnya Hindu, adiknya Kristen dan sebagainya, dan hidup rukun semuanya. Kerukunan itu DNA bangsa Indonesia. Jauh sebelum Indonesia merdeka sudah. Dan Pancasila mengikat kita semua. Itu terjadi bukan karena peraturan. Itu lahir dari pengalaman eksistensial kita sebagai bangsa. Bahkan sudah ribuan tahun lalu itu terbentuk ya. Betul. Jadi dia adalah sebuah pengalaman eksistensial yang kita warisi dan kita hidupi sampai sekarang. Sayangnya memang belakangan ini ada, seperti saya katakan tadi, ada kelompok-kelompok kepentingan menggunakan isu agama untuk maksud-maksud tertentu. Itu satu, tapi di sisi lain ada gerakan baru dewasa ini di dunia
yang mencoba menampilkan wajah agama yang garang. Pokoknya ini yang benar, agama saya yang paling benar, beda dengan ini tidak benar. Bahkan penafsiran terhadap kitab suci harus begini, yang berbeda dengan ini bisa dipenggal. Ada aliran keagamaan yang seperti itu di dunia sekarang, dan itu juga berpengaruh ke Indonesia. Sehingga agama yang tadinya di Indonesia ramah terhadap budaya lokal, budaya lokal diangkat menjadi bagian dari identitas agamanya, sekarang itu dianggap musyrik. Oleh karena itu harus dibersihkan ini semua. Nah, ini mengganggu kerukunan kita. Jadi sebenarnya peran gereja bisa muncul di situ ya? Cuman gereja, belakangan ini saya lihat, nilai-nilai Pancasila kalau kita katakan seolah identik dengan soal agama. Padahal Pancasila itu yang paling ditekankan di situ sampai 2 kali loh Pak. Pasal 2, peri kemanusiaan yang adil dan beradab. Pasal 5, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Artinya kata keadilan itu 2 kali. Disebut ya? Disebut dalam Pancasila. Hanya 5 sila kita. 2 sila menyebut keadilan sosial. Nah, selama keadilan sosial tidak beres, selama kemiskinan menyeruak dan ada orang kaya yang berlebihan, selama keadaan ketimpangan itu terjadi, curang antara si kaya dan si miskin ya, itu yang menjadi persoalan kita. Kerukunan akan bisa terganggu dengan mudah karena kelompok yang miskin termarginalkan ini akan mudah diprovokasi. Entah diprovokasi atas nama agama atau diprovokasi atas nama politik dan sebagainya. Atau jadi, atas nama yang lain juga. atas nama yang lain. Jadi ketiga hal ini menurut saya harus diselesaikan. PR kita bersama sebagai bangsa. Pak Pendeta, situasi sekarang kita saat ini kita menghadapi situasi yang tidak mudah. Bukan hanya di Indonesia tapi juga di seluruh dunia terkait dengan virus yang sedang mewabah ini. Sementara dalam beberapa hari ke depan, umat Kristen di seluruh dunia akan merayakan Paskah, didahului dengan Kamis Putih, Jumat Agung. Nah, di sini bagaimana himbauan, katakanlah harapan Pak Pendeta untuk seluruh umat beragama, terutama orang yang Kristen di seluruh Indonesia? Ya, pertama saya menyampaikan keprihatinan mendalam atas krisis yang sedang kita hadapi di dunia sekarang ini krisis kemanusiaan kita hadapi bersama. Nah, yang saya pahami sebelum saya masuk ke Paskah tadi, yang saya pahami salah satu cara atau jangan-jangan satu-satunya cara sekarang sebelum ditemukan vaksin virus ini adalah melakukan apa yang disebut dengan social distancing. Sedikitnya 14 hari karena itu masa inkubasi dari virus ini. Oleh karena itu mestinya kita semua tanpa terkecuali mensukseskan apa ini sosial himbauan ini. Ini bukan soal takut kepada virus, ini bukan soal takut tidak beriman, ini bukan soal tidak lebih takut kepada virus daripada kepada Tuhan, bukan. Ini soal strategi atau cara mematikan virus ini. Karena manusia diberikan kemampuan untuk itu dan kita diberi akal oleh Tuhan. Oleh karena itu sekali lagi tanpa bermaksud untuk soal menyentuh soal iman dan tidak beriman, mari bersama-sama kita ikut dalam program ini. Tentu ada konsekuensinya. Misalnya ibadah di gereja itu yang paling banyak menjadi krusial. Ibadah di gereja itu kan sebetulnya juga bagian dari persekutuan iman yang bisa dilakukan di rumah bersama keluarga. Antara terbatas memang. Keluarga terbatas. Kan 1 Petrus 2 ayat 9 katakan kamu semua adalah imam yang rajani. Jadi seorang kepala rumah tangga, bapak atau ibu bisa jadi imam untuk memimpin ibadah. Ini kesempatan juga untuk menghidupkan kembali nilai-nilai keluarga. Gereja-gereja kecil begitu ya. Betul. Asalnya gereja mula-mula juga begitu kan. Nah, ini menarik. Kitab Amsal itu mengingatkan kita. Amsal 22 ayat 3 dan Amsal 27 ayat 12 mengatakan begini, 2 ayat beda pasal tapi persis sama isinya. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tetapi orang yang tak berpengalaman berjalan terus, lalu kena celaka. Persis ya. Kita udah tahu ini akan membawa virus dan segala macam, masih dipaksakan juga. Ini Amsal ini bagus sekali. Pas konteks sekarang ya. Jadi maksud saya, baiklah kita sudah tahu begitu. Oh, Anda katakan Anda tidak takut kena virus karena Tuhan melindungi, silahkan. Tapi jangan bawa virus itu ke orang lain. Anda tidak apa-apa. Karena iman Anda kuat, Anda tidak apa-apa. Tapi tangan Anda menyentuh benda lain, kemudian
menyentuh bangku gereja, orang lain nanti menyentuh bangku gereja itu, dia yang kena. Kasihan orang lain. Jadi Anda sebagai orang beriman, percaya, tetap sehat, tapi ada orang lain yang cara hidup Anda membuat orang lain celaka. Nah, tentu menjadi pertanyaan besar buat kita pasca sudah di ambang pintu. Dalam tradisi Katolik maupun Protestan, kita mengenal sekarang ini masa-masa sengsara. Pasion kita sudah masuk, nanti ada Minggu Palmarum, ada Kamis Putih, Jumat Agung, ada banyak upacara yang biasanya kita lakukan. Ada pencucian kaki, ada jalan salib, ada perjamuan kudus. Bagaimana dengan ini? Kan ini tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Ini tidak bisa dilakukan online. Saya kira Tuhan memberi kita akal. Para pendeta, para imam, pasti diberikan hikmat oleh Tuhan. Nanti bagaimana? Saya sendiri belum sampai ke sana. Tapi saya percaya dalam 2-3 hari ke depan, atau paling selama 1 minggu ini, kita akan menemukan cara terbaik sebagai alternatif terhadap pembasuhan kaki, jalan salib, atau perjamuan kudus ini. Roh Tuhan pasti menuntun kita semua. Saya yakin Roh Tuhan akan bekerja melalui orang-orang bijak, orang-orang di lingkungan gereja kita, banyak ahli-ahli liturgi, banyak ahli-ahli untuk itu, untuk bisa kita mintakan pendapat. Baik Pak Pendeta, sahabat-sahabat Hidup TV dimanapun Anda berada, perbincangan kita dengan Pak Pendeta hari ini mudah-mudahan memberikan inspirasi untuk kita semua, untuk kehidupan bersama, untuk saling membantu di antara kita. Tujuannya adalah untuk kehidupan bersama yang lebih baik, untuk Indonesia yang lebih baik, dan untuk masa depan kita yang lebih baik. Akhir kata, saya dengan Pak Pendeta mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tapi jangan lupa Anda untuk subscribe, like, comment, and share channel Hidup TV. Sampai jumpa di episode berikutnya.